Halo Dita. Oh, udah naik di speaker. Sip. Kita sambil menunggu teman-teman lain yang join. Dita aman? Bisa speak. Oh, kecil banget suaranya. Gue ternyata Suara gue aman gak? aman. Soalnya ini gue lagi ngeluar. Oke lah. Oh, rasa-rasanya ini kayak kita meeting internal ya, bukan kayak kita lagi publik. Level kenyamanan yang luar biasa. Ya, tapi nggak apa-apa. Betul. Jadi gimana nih, Devon? Gimana ya? Gimana? Gue sebetulnya tanya juga sih ke Dita sudah gimana kabar. Karena kita udah lama nggak ngobrol, udah pernah ngobrol. Benar. Karena nyambung nih sama tema kita hari ini tentang self-employed. Jadi gue kan selain seorang karyawan swasta di suatu perusahaan yang bisa dilihat di LinkedIn gue juga self-employed sebagai ilustrator sama penulis. Cuma sekarang mostly gue kembali berkarir di ilustrasi kan, soalnya ternyata kalau nulis tuh masih lebih niche lagi dibanding gambar tuh sih marketnya. Jadi akhirnya gue mencoba gambar-gambar lebih sering lagi. Mungkin lo lihat di Instagram gue udah mulai bikin reels yang soal gambar, gue bikin tiktok gambar gitu. Naik ke awareness bahwa gue bisa orang ilustrator. Ya kebetulan kemarin abis dapat deal sama salah satu merek prosesor lah ya, kesukaan kita semua. Jadi itu gue bikin ilustrasi lah, itu salah satu self-employ yang gue lakukan belakangan ini. Makanya gue tidak menemani lo di Kamis malam seperti ini. Kalau lo gimana? Lo juga seorang self-employ kan? Selain lo juga bekerja kantoran gitu. Ya, self-employed, tapi kalau gue masih lebih banyak eksplisit sebetulnya. Jadi ya kalau emang misal ngomongin udah ada yang berpenghasilan ya ada gitu. Tapi yang self-employed ini masih gue lebih explore aja sih gitu. Kadang ada, kadang nggak. Mungkin nggak bisa rutin dapet dari kerjaan yang self-employed itu gitu. Misalkan kayak bantu temen misalnya bikin video lah, ngedesain, atau gue sendiri sekarang lagi coba live atau coba buat bikin konten-konten di Instagram, tapi itu kan benar-benar belum yang benar-benar bisa menghasilkan banyak gitu sih. Jadi lagi menuju ke sana kali ya, kalau gue bisa bilang ya. Betul. Kenapa sih kan? Soalnya ingat gak sih kemarin kan si Jody itu sempat ngepost juga dia benar-benar menjadi seorang enterprise Bentar itu. deh, suara makin agak nggak kedengeran soalnya. Oh oke, sorry. Apakah gue sebenarnya tidak pakai headset lo yang murah ini aja? Di suara noise belakang soalnya kalau yang lebih Iya, ketutup gitu. Nah, gini. Sorry. Ternyata memang headset murah gue tidak bisa ini. Jadi karena gue mau ulang tahun tanggal 20 nanti, teman-teman mau patungan beli AirPod buat gue supaya hasil suara lebih baik. Tuh nggak apa-apa ya, teman-teman. Ya, boleh nanti Oke. Lanjut, yang tadi gue bahas adalah tentang Yuk. gimana di umur 35 si salah satu teman kita, si Joni itu dia udah berhasil menjadi seorang entrepreneur gitu. Dan kita kan kayak umurnya masih 20-20-an gitu kan. Jadi wajar banget kita punya kayak pengalaman dulu gitu. Terus kita juga explore dulu sebenarnya bidang apa sih yang pengen kita jadiin hal utama untuk kita nanti self-employ gitu. Self-employ kan bukan tanpa resiko juga ya, Fon ya. Maksudnya gue tuh sampai sekarang tidak melepaskan status karyawan gue sepenuhnya gitu. Maksudnya gue masih bekerja, lo juga sama kan. Tapi kita punya hal-hal lain yang kita menjadi seorang self-employ gitu. Kita mempekerjakan diri kita sendiri, kita mengurus bisnis kita sendiri. Which kalau gue adalah tentang bagaimana gue membranding diri gue menjadi seorang ilustrator dan penulis. Jadi itu mendapat opportunity di bidang-bidang itu gitu kan, yang padahal sebenarnya kalau dicek di LinkedIn gue tuh kagak ada yang nyambung gitu Fon dengan background pengalaman gue gitu. Tapi kalau menurut lo sendiri nih Fon, kalau lo merasa apa aja yang merugikan, bukan merugikan sih, lebih ke challenge pada saat lo self-employed. Kalau dari gue, yang menjadi challenge saat lo self-employed adalah mengatur waktu dan mengatur keuangan. Kalau menurut gue sih yang paling challenging sih keuangannya sih, kayak ya nggak pasti kalau self-employed
kalau kita ngomong misalnya kayak dagang ya, orang dagang gitu yang kelihatan banget self employed gitu. Mungkin, ya kalau gue lihat kayak orang tua kan dagang gitu kayak, ya nggak dapet penghasilan yang tetap sekian 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 gitu, kayak bahkan kayak kalau gue lihat mesti berhemat kadang-kadang gitu. Terus, mmm, kadang ya kalau lagi, apa ya, high season istilahnya gitu, lagi banyak yang pembeli gitu misalkan dari dagangan, ya ya dapat duitnya juga banyak gitu. Terus tapi, kalau misalnya yang lagi kosong ya nggak gitu dapat duit, ya sama sih sebetulnya kayak mungkin mau kerjaan yang self employed lainnya ya, kayak misalkan lu tadi jadi, misalnya freelance ilustrator, jadi penulis lepas gitu. Pasti challenge terberatnya sih di ini sih, finance sih. Ya, apalagi yang baru-baru misalnya mulai ya, kayak nggak punya, penghasilan tetap itu juga ini, kadang jadi, ada khawatirnya juga gitu segala macam kan. Kalau kalau menurut gue sih gitu sih kalau, yang challenge terberat ya di finance gitu, gitu. Benar. Itu salah satu alasan juga kenapa gue masih, meskipun gue terhitung self employed, gue masih tetap seorang employee di Mhm, perusahaan gitu. Karena gue merasa gue belum punya sekuritas yang cukup baik di bidang finansial gitu loh. Apalagi gue lumayan apa ya, impulsif gitu loh, Fon. Jadi kayak tiba-tiba, aduh gue pengen ini, gue pengen itu gitu. Jadi secara finansial kayak, aduh repot gitu. Belum lagi gue kan di Jakarta ngekos gitu, jadi ada pertimbangan gue harus menyiapkan biaya sewa, terus gue ngurus kucing, jadi gue harus membiayai kucing gue, jadi banyak hitungan-hitungan baru gitu loh. Belum lagi kalau gue bawa mobil di Jakarta gitu, banyak lagi hitungan baru yang kalau misal gue bener-bener lepas status employee gue, kayaknya terlalu beresiko gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu, kayak lo punya self employed yang berbeda dengan pekerjaan utama lo, atau lo malah punya yang sama, menurut gue itu bisa linear gitu loh, ya iya nggak? iya, betul betul. Tapi gue jadi pengen nanya lu, Dit, kalau lu awal mulanya gitu ya, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu atau gimana, baru kenal gitu, lu sebetulnya awalnya gimana? Awalnya kerja dulu untuk orang terus baru self employed atau justru malah ternyata yang lagi nyoba buat employed misalnya freelance freelance dulu terus lu berasa kayaknya nggak bisa nih lu baru kerja atau gimana dit? Kalau gue sih awalnya banget ya, Fon ya. Gue tuh Mm-mm. kerja apa aja gitu loh. Jadi gue yang penting gue menghasilkan dulu. Makanya kalau hampir ke LinkedIn gue tuh nggak nyambung semua kan. Tiba-tiba gue jadi CS, tiba-tiba gue jadi SEO, tiba-tiba gue jadi apa gitu. Nah itu karena gue butuh si sekuritas yang tadi kita bahas kan. Tapi di sisi lain gue tetap membangun branding gue sebagai seorang ilustrator dan juga sebagai seorang penulis yang akhirnya membuka kesempatan gue untuk membuka istilahnya brand gue sendiri si Hello Dita ini gitu. Gue kan Mm-mm. membranding gue sebagai seorang Hello Dita tuh yang ternyata orang lihatnya, oh dia tuh ternyata ilustrator ya, oh ternyata dia penulis ya, kayak gitu-gitu. Kurang lebih sih kayak gitu, Fon. Jadi semua beriringan karena pada saat lo bekerja kantoran lo mau buka peluang untuk punya koneksi gitu, punya peluang baru gitu. Kayak misal pada saat lo bekerja di kantor lo sekarang gitu, lo ketemu orang lebih banyak, Ya, terus lo juga punya pengalaman yang baru, lo dapat knowledge baru gitu. Itu kan menambah bekal lo pada saat lo mau self employ gitu menurut gue, Pon. mm-mm. Kalau lu sendiri emang milih untuk self employed atau kayak oh tiba-tiba lu nggak sengaja karena dapat misalnya ilustrasi ada yang request ilustrasi terus jadi kayak lu pikir oh ini bisa nih gua seriusin nih atau gimana Dit? Nah awalnya banget itu kan karena dulu gue kuliah di kafe ya. Nah pada saat gue kuliah di kafe, gue tuh kemampuan yang gue bisa beneran cuma ngedesain dan bikin-bikin ilustrasi. Hmm. Jadi itu yang gue pakai bertahan hidup gitu. Yang lama-lama gue kayak, aduh gue nggak sanggup nih karena kita tahu sendiri kan orang itu susah banget menghargai istilahnya seniman-seniman gitu. Hmm. Terus nyari pasarnya juga susah karena beneran niche market gitu kan, beda kayak orang jualan gitu. At least ada orang yang akan butuh makanan gitu. Kalau gambar kan beda ya. Akhirnya itu gue harus menabung experience dan knowledge beberapa tahun. Baru gue muncul lagi gitu. Gue menunjukkan bahwa gue bisa gambar gitu. Jadi orang tuh melihat kualitas gue sudah berbeda dengan gue yang pada saat kuliah, Fon. Begitu gue udah upgrade, kan gue nggak yang direct istilahnya langsung nawarin, gue buka commission nih gitu. Gue kan beberapa Ya. kali ngasih giveaway gitu. Gue inget banget dulu selama 2 minggu, gue tiap hari ngegambar 20 orang. Satu hari itu 20 orang, 20 apa 10 orang gitu, gue lupa. Jadi Hmm. selama 2 minggu tuh gue kurang lebih gambar 100 orang lebih gitu. Dan itu nambah followers gue tuh sampai 16.000 lah. Pokoknya banyak banget yang dimana orang jadi aware bahwa oh ternyata dia ilustrator ya. Dan itu bikin gue punya opportunity. Oh pada saat orang nggak dapat giveaway gue, ya udah kalian bisa pesen lewat commission, which yang sekarang gue lakukan juga gitu. Nah Hmm. itu kan orang-orang makin lama tuh makin terbiasa dengan
kebiasaan untuk membeli gambar gitu. Oh, saat gue tidak bisa minta gratis, gue ternyata bisa memesan dan gue bisa memesannya custom kayak gitu, Fon, kalau gue. Dan ada ternyata ya yang mau mesen gambar lu ya gitu. Pasti. Ada banget. Jadi orang tuh kan suka khawatir pada saat, aduh takut banget nggak ada yang beli, jadi pasang harga murah gitu. Ya. Tapi sebenarnya itu orang lebih ke nggak tahu bahwa yang seperti itu tuh termasuk jasa gitu. Jadi gue tuh pelan-pelan ya ngasih tahu gitu. Nggak yang istilahnya menggurui ya, cuma kayak menunjukkan bahwa hal seperti ini tuh ada biayanya loh, ada hard worknya loh. Ini sama aja dengan lo bayar les matematika, sama aja dengan lo beli roti gitu. Cuma bendanya kadang tangible dan intangible kan, karena ada yang digital ada yang cetak, misalnya seperti itu. Nah terus lama-lama kebuka opportunity baru sama brand gitu, misal gue kerja sama brand mana, sama buku mana, penerbit mana gitu. Akhirnya memperluas lagi tuh si staff employee gue, karena kan istilahnya gue mendapat biaya baru selain yang dari gue kerja tadi gitu. Ya, itu selalu deh kalau kalau lu cerita yang gambar beberapa gambar 20 gambar sehari sehari ya berapa. Iya sehari tuh gue gambarin 20 followers random gitu. Kayak gue selalu mikir itu lu gimana gambarnya, kayak maksudnya kayak kalau gue lihat kan yang style lu sekarang gitu kan gambarnya, kayak itu kan ya kayak gambar segitu gitu 20 sehari, kayak wow juga sih. Itu salah satu ya perlu ini juga ya, emang persistence gitu, kayak resilience juga ya buat ya pada saat itu mungkin lagi emang nggak ada, ya emang buat nggak ada buat for free gitu kan. Terus lu buat, tapi kalau lihat sekarang ternyata dari yang free itu sekarang lu bisa menghasilkan, bisa kerjasama sama beberapa brand gitu kan ya. Benar. Nah terus kan kadang gue emang gue pengen appreciate orang-orang yang follow dan support gue gitu loh, Fon. Kadang kan orang nggak banyak reply gue, orang nggak banyak komen ke gue, tapi kadang mereka selalu like postingan gue, selalu reshare postingan gue gitu. Itu kan bikin gue merasa di-appreciate juga, dan gue ingin memberikan feedback juga buat mereka gitu. Makanya kalau orang-orang ikutan giveaway gue tuh terus mereka ngirim foto sekeluarga gitu, atau anaknya atau pasangannya, gue ngerasa kayak loh, gue nggak pengen mengapresiasi halo ya, oke gue tahu bahwa hubungan keluarga lo oke gitu dan semacamnya, tapi bukan itu yang pengen gue highlight gitu. Gue pengen mengapresiasi lo secara personal sebagai orang yang selama ini support gue gitu aja gitu. Jadi suka ada yang gue skip kalau memang udah mulai nggak nyambung gitu ngirim gambarnya. Dulu tuh kenapa bisa 20 sehari, karena gue tuh lagi explore phone. Jadi itu pertama kali gue pakai iPad. Sebelumnya kan gue pakai pen tab itu kan, terus gue ganti iPad. Nah pas pakai iPad tuh ternyata oh gue bisa belajar gambar lebih cepet ya kayak gitu. Terus akhirnya gue coba latih. Kalau gue terus pakai referensi yang orang sering pakai gitu kayak di Pinterest, menurut gue nggak akan ada challenge-nya. Jadi gue akhirnya gambar orang-orang di internet gitu. Di satu sisi gue bisa memberikan apresiasi kepada mereka, tapi juga gue bisa jadiin tuh portofolio. Kan orang jadi ngeliat, oh ternyata stylenya bisa macam-macam ya. Karena waktu itu gue beneran tiap hari tuh beda style gitu loh, Fon. Hari pertama yang kayak Tintin, hari kedua yang watercolor, hari ketiga gue yang lebih realis, hari keempat gue beda lagi gitu. Jadi setiap hari gue explore gitu. Kadang ada yang 4 warna doang, ada yang ternyata gue cuma pakai 2 warna, ada yang nantinya full color gitu. Itu jadi orang lihat, oh ternyata dia stylenya dinamis ya gitu. Itu kan bikin orang punya pandangan lebih gitu terhadap karya gue. Dan itu juga bikin orang-orang yang misalnya kerja di brand itu jadi notice bahwa oh ternyata dia bisa gini, bisa gitu gitu. Salah satu cara yang dulu bikin gue di notice brand adalah gue bikin fan art untuk si brandnya itu. Kadang gue post di story, gue DM atau apa gitu. Istilah yang orang suka pakai itu kan fake it until you make it ya. Kadang orang tuh kan nggak tahu yang mana yang sponsored post, mana yang enggak gitu sebenarnya. Ya lo bikin aja seolah-olah itu sponsored post gitu, meskipun bukan gitu. Kayak gitu. Kan ini lo nggak bohong ya, lo cuma bersikap seolah ini memang serius gitu si postingannya, which itu berarti menunjukkan bahwa lo memang punya kapabilitas lebih gitu. Menurut gue gitu, Fon. Ya. Jadi emang kenapa bisa di notice brand itu juga lu ada usahanya kayak gitu juga ya. Tapi gue pengen tanya lagi. Tadi selain kayak lu gambar itu 20 gambar sehari, ya itu pasti capek, struggle gitu. Ada struggle lain gak sih pas lu awal-awal itu loh ke mau menjadi self employed gitu loh? Mungkin struggle lain adalah pada saat commission gue nggak laku. Tapi ini udah kejadian jauh banget sih, Van. Gue kan lumayan mulai itu 2018 itu gue tuh 2017 udah mulai serius sebagai Hello Dita gitu. Nah 2019 gue udah mulai yang gambar-gambar yang kayak tadi buat orang gitu. Terus dulu tuh masalahnya adalah waktu antara gue bekerja di kantor dengan waktu gue harus freelance ini, si self employed ini. Jadi gue beneran kayak bagi-bagi waktu. Ya udah gue ngerjain pada saat jam istirahat, gue ngerjain pas makan siang.
gue kerjain pas gue di jalan. Dulu kan gue commuting ya, jadi naik MRT, naik KRL. Kalau gue Ya. bisa duduk tuh gue gambar gitu. Jadi dimepet-mepetin waktunya itu dulu strugglingnya, sama kayak gimana biar orang tuh punya kepercayaan lebih untuk pesan ke gue gitu. Jadi ada repeat order dan semacamnya kayak gitu-gitu. Oh, isi itu menarik sih kayak perjalanannya. Dan tadi yang tadi gue ke-trigger sedikit sama yang lu bilang, lu yang fake it until make it yang buat brand itu. Dan ternyata ini ada sebetulnya kayak fenomena ini juga sering terjadi gitu loh. Yang kalau dibahasainnya, diistilahinnya jadi permissionless disciple gitu. Kalau pernah teman-teman di Twitter sering lihat yang visualize value gitu ya, punya Jack Butcher. Nah ini dia pernah sempat bikin juga nih, dia pernah mention kalau dia ceritanya dia ngevisualisasiin quotes orang gitu, sampai jadi quotes orang dibentuk gambar-gambar minimalis gitu. Kalau teman-teman pengen lihat bisa cek tuh at visualize value, itu keren-keren sih. Dan dia ya ini ya udah lakuin aja, sekarang juga banyak yang kayak gitu. Kayak contohnya ini yang bener-bener kelihatan kan Dita nih, kayak mencoba gambar kayak fan art brand, terus lama-lama jadi beneran gitu kan, brand beneran. Ini beneran yang lu ini enggak sih, kayak lu misalnya fan art bikin brand A gitu, akhirnya brand A ngontek atau justru brand lain yang ngontek gitu? Nah, jadi misal nih gue pernah sama brand handphone yang mana gitu, bikin Hmm, video ala-ala gitu. ya. Ternyata nggak lama gue dikontak sama brand handphone yang lain gitu untuk Oh, bikin video yang kayak gini gitu. Ada yang gue pernah ngerjain untuk misal toko buah gitu, tiba-tiba toko buah yang mana yang kontak gue. Jadi dulu kan gue sering dikirim hampers gitu kan sama beberapa brand, karena kalau hmm, kirim hampers kan gratis ya, istilahnya kayak eh mereka nggak harus bayar gue gimana. Nah itu tuh kadang selain gue post di story sebagai apresiasi, gue bikinin ilustrasi gitu. Misal kalau dia ngirimin buah, gue bikin seolah-olah buah tuh kayak gimana. Ada yang ngirimin misal hampersnya merek minuman, gue bikin si minumannya jadi kayak gimana, kayak gitu-gitu. hmm. Ternyata ketika mau start itu sebetulnya nggak usah sampai nunggu ada brand masuk lu baru baru mulai gitu ya, tapi Benar-benar. aja ya, Malah mulai misal gini, kalau lo punya kesukaan terhadap sesuatu gitu, Fon, misal lo ngefans sama Maudy Ayunda gitu, ya. dan lo tuh konsisten bikin sesuatu untuk Maudy Ayunda, entah lo bikin puisi, entah lo bikin apa, ntar tuh lama-lama orang lain tuh akan bawa ini tuh lu banget gitu. Sampai nanti orang tuh juga jadi, ah karena ini lu banget jadi gue pengen ngajak kerja sama juga gitu. Bisnis ini juga ini ya, jadi kayak branding gitu juga ya. Iya, iya, itu kan kayak kelihatan gitu. Tergantung kan persona apa sih sebenarnya yang pengen lo tampilkan di branding lo ini. Karena balik lagi self employed itu either lo buka bisnis atau lo yang menjual diri lo gitu istilahnya kan. Kayak misal kalau gue kan memakai jalan yang kedua ya gitu. Gue menunjukkan persona gue di internet tuh gimana gitu, yang sampai kalau misalnya orang kantor gue gitu, mereka tuh nggak nge gue bisa gambar gitu. Kalau nggak follow Instagram gue, mereka tahunya gue ya udah kerja di kantor sebagai apa gitu. Hmm. Tapi ternyata gue punya skill set lain gitu, dan itu juga ngaruh ke orang lain. Misalnya kayak lo nih, lo nggak bisa lo di kantor sebagai videographer tapi ternyata lo punya skill set sebagai seorang host gitu, ternyata Hmm. jadi kepake gitu skill set lo sebagai host di luar, karena orang lihatnya oh dia kan sering nge-host gitu atau apa, misal dia sering stand up komedian atau dia sering nge-post video yang gimana gitu, jadi orang akan aware ke situ gitu. Banyak banyak kayaknya yang begitu ya, kalau gue lihat, jadi kayak punya beberapa persona gitu ya di luar gitu. Itu sih menarik juga. Dan mungkin teman-teman di sini kayak ada yang pengen mencoba gitu, sekarang lagi jadi karyawan, terus pengen coba jadi self employed nih kayak Dita. Dan udah kelihatan ya, kalau Dita lumayan dengan followers sekian, terus ada brand yang masuk. Nah, bisa teman-teman kalau mau coba bisa nih ikut webinar yang Growth Space lagi adain nanti tanggal 16 Juli, Begin Your Entrepreneur Journey. Nah, yang mau mulai journey-nya as entrepreneur atau ya self employed juga sebetulnya kan entrepreneur juga ya. Kita membuat bisnis sendiri. Nah, bisa daftar, linknya ada gua attach di atas gitu. Yang bakal bawain adalah Kak Uma Apsari, ini foundernya Amazara sepatu. Jadi dulu emang dia juga seorang karyawan, sekarang jadi entrepreneur, dan bahkan sepatunya ini udah sampai ekspor ke luar negeri gitu. Dan juga ada Kak Alia Natasha, certified financial planner dan juga entrepreneur, juga sama kebetulan dari karyawan dia juga jadi entrepreneur. Ada 4 sesi dan gue rasa bagus banget buat teman-teman yang mau mulai journey-nya sebagai entrepreneur gitu. Nah, ini bagus juga sih, kayak
ada kalau gue ngomong webinar ada yang jadi bisa ada guide-nya gitu ya. Kalau lu sebetulnya dulu ada yang guide gitu nggak, Dit? Waktu awal-awal jadi self-employed ini. Kalau gue yang nge-guide tuh nggak ada, cuma gue ngerasa kayak gue mencontoh teman-teman gue gitu. Banyak kan yang fans artis gitu, gue ngeliat gitu kayak gimana, dan gue tuh kayak nyomot-nyomot ilmunya mereka. Oh ternyata kalau lo nge-branding ilustrasi kayak gini. Oh ternyata kalau lo pengen menunjukkan personal lo yang lain kayak gini. Jadi gue lebih banyak ke observasi gitu. Yang gue tanyain ke temen tuh lebih ke gimana sih caranya biar gambar gue lebih gimana sih. Jadi kayak gue lebih nanya yang teknikal gitu dibanding yang soal brandnya. Kalau yang itu tuh gue kayak banyak belajar sendiri aja. Nah tadi kan lo sempat ngasih tahu soal webinarnya Entrepreneur Growth Space itu kan. Iya. Nah gue tuh kebetulan karena gue ngekos di tempatnya Joni, dulu tuh gue sering konsul gitu loh ke dia, John gimana ya biar gue gini kayaknya gue mulai agak drop nih gitu. Nah coba lo bikin konten yang relate sama orang. Akhirnya gue coba waktu itu, lo tahu meme yang kok bisa sih orang gini yang orangnya botak itu loh. Nah itu gue sempat menggambar ulang beberapa kali, terus abis itu diituin apa, di reshare sama orang. Jadi meme kosongannya itu dipakai orang terus gitu nge-tag gue, dan itu bikin orang jadi pengen ke gue juga. Ada juga yang gue bagiin wallpaper gitu, akhirnya mereka pakai nge-tag gue gitu. Itu kan nambah engagement ke account gue juga, dan di akun gue tuh ternyata ada banyak portofolionya. Jadi gue tuh jarang banget nge-share hal-hal personal di account gue, soalnya gue pengen orang tuh ngeliat skill set gue lebih banyak di situ gitu. Kayak oh ternyata di sini tuh bisa ini ya, di sini bisa itu ya. Istilahnya kayak lo meskipun seorang akan, tapi ternyata lo punya, misalnya gini nih, gue punya teman di dia itu punya pekerjaan yang tidak nyambung gitu. Misalnya dia bekerja pabrik gitu, terus dia sehari-hari dikenal sebagai seorang fotografer karena di sosmednya selalu ngepost soal foto gitu. Dia ngajarin orang edit foto, nyeritain orang pengalaman dia jadi fotografer. Jadi kan orang lebih ngeh kalau dia adalah seorang fotografer dibanding dia adalah seorang buruh gitu istilahnya kan, kayak gitu-gitu. Itu yang istilahnya tuh kita tuh bukan membohongi publik dengan apa yang kita tampilkan ya, tapi kita memilah apa yang mau kita tampilkan ke publik gitu. Branding apa yang mau kita tampilkan ke publik yang akan membuka opportunity untuk kita self-employed. Tapi untuk menjadi self-employed juga kalau misalnya lo emang mau ngelepas status employee lo nih, nah itu lo harus punya tabungan juga, Fon. Jadi kita nggak bisa yang cuma mimpi-mimpi doang gitu, kayak oh gue mau self employ gitu, jadi gue ngelepas status itu gue terus gue freelance full time gitu. Tapi lo harus punya minimal tabungan untuk 6 bulan ke depan, 6 bulan dari spend lo. Misal spend lo sebulan 3 juta, jadi sebelum lo resign atau apa, lo harus punya kali 6-nya dari spend lo itu. Misal 6 kali 3 berapa gitu. Akhirnya ya udah itu yang lo pakai untuk jaga-jaga, karena kan kita nggak pernah tahu ya, kayak tadi di awal kita bahas bahwa pendapatannya tuh belum tentu jelas kan. Kalau self employed kayak orang dagang lah, kadang bisa laku banget, kadang tiba-tiba drop gitu, kadang tiba-tiba harus apa gitu kan. Banyak resiko-resiko yang harus dipikirkan lebih dulu. Jadi kalau gue sih menyarankan saat lo pengen self employed, lo punya tabungan atau ya lo nabung-nabung dengan bekerja dulu apa gitu, nambah-nambahin koneksi lo. Sisanya mungkin menurut gue bisa dipelajarin pada saat di webinar sih, apalagi itu kan ada Kak Umay kan lumayan itu kan, lumayan apa ya, dulunya dia seorang karyawan yang akhirnya dia membuka brand sepatu yang gede juga gitu kan, dengan brandingnya tuh sepatu murah tapi dengan kualitas yang bagus gitu. Kebetulan Kezia kan pakai, jadi di rumah gue suka coba-coba gitu. Oke, baik. Yes. Nah, teman-teman juga kalau emang punya cerita-cerita tentang self-employed, mau itu berbisnis atau kayak Dita juga misalkan gitu, punya usaha bikin jasa gitu, boleh naik juga dong request as speaker. Kita juga pengen dengar ceritanya. Karena setiap orang sih gue percaya punya cerita yang menarik, terus bisa dibagikan dan mungkin bermanfaat buat orang lain gitu. Sambil nunggu gue mau nanya Dita lagi gitu. Kan sekarang lu menjalanin 2 gini kan, self-employed dan juga masih jadi karyawan gitu. Nah kalau lu sendiri, ya tadi kalau misalkan tanya plus minusnya ya, tadi kalau jadi self-employed yang nggak tetap misalkan penghasilannya. Kalau yang lu lu rasain sendiri gitu, misal apa sih enaknya jadi self-employed, apa sih enaknya jadi karyawan gitu, minusnya gimana gitu? Kalau dari yang pengalaman lu gitu ya, mungkin orang lain bisa beda yang rasainnya. Benar, atau malah mungkin mau nanya gitu ya, Fon. Boleh. Gimana gue menjalani kehidupan sebagai seseorang yang self-employed dan juga sebagai seseorang yang
tetap bekerja gitu. Kan kalau orang lain ya udah gue full time self employed aja gitu biar semua tuh gue yang ngatur. Tapi gue menjalani keduanya gitu. Mungkin itu ada hal yang menurut orang lain challenging gitu. Jadi kalau memang penasaran atau kalian punya cerita sharing lagi bisa minta di request terus abis itu bilang ke gue dan Devon gitu sharing-sharing. Iya, Kan iya, sharing is caring ya di sini. betul. Dan kalau sendiri gimana, Dit? Lu sendiri masih apa ya? Mungkin kalau misalnya ngomongin duit pasti duit lah kalau cari jadi karyawan dan jadi self employed menjalani dua-duanya gitu. Tapi ada hal lain nggak sih kenapa lu masih masih bertahan di keduanya gitu loh? Jawabannya uang, Fon. Kenapa gue masih bertahan di situ tuh? Karena gue masih punya ini loh. Tadi kan resiko-resiko yang gue masih belum Ya, siap. Misal kayak dengan gue tinggal di luar kota gitu, gue harus membiayai keluarga. Kalau gue langsung cabut dari kerjaan dan pede-pede aja sama gue self-employed, sedangkan gue nggak konsisten bikin konten, nggak konsisten gimana gitu kan itu merugikan gue sendiri ya. Jadi ya. gue membaginya adalah oke, saat gue bekerja itu adalah bagaimana gue bertanggung jawab terhadap diri gue dan juga terhadap keluarga gue. Saat self employed itu adalah bagaimana gue memberi tambahan kepada diri gue gitu kan. Gue tuh ada cerita gini, waktu dulu sebelum pandemi kan gue mau ke Jepang, gue harus punya tabungan sekian karena kan visa itu dulu ya zaman gue visanya itu harus punya tabungan itu sekitar 30 sampai 50 juta lah. Jadi lo bisa secure kan untuk kesana karena dianggap lo mampu untuk menjaga diri lo gitu, bertanggung jawab terhadap diri lo. Gue gak punya duit waktu itu, gue cuma beli tiket, terus gue gak punya duit. Jadi sampai gue mau bikin visa, gue cari duit tambahannya dari gue bikin gambar. Itu beneran yang kayak gue sebulan bisa dapet hampir 15 juta dengan gue bikin Wow. gambar. Jadi kayak sebulan itu gue menggambar hampir 150 orang gitu waktu itu. Wow. Iya, iya jadi kayak wow, gue tuh kayak pas ngelihat file-file gue di iPad gila banyak banget gitu. Yang itu akhirnya gue bisa pakai untuk bikin visa. Yang ke Jepangnya sih nggak jadi gara-gara pandemi. Which akhirnya si uang tabungan gue jadiin rumah itu kan. Gue sempat nge-tweet soal gue bikin rumah beberapa tahun lalu. Ya jadi ke situ gitu. Dan gue tuh di satu sisi ngerasa kayak wah ternyata gue bisa ya kayak gini dengan cara apa yang udah gue lakukan gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi everything is possible gitu loh saat lo emang mau mencoba lebih. Jadi gue merasa bahwa itu adalah reward dari kerja keras gue dan hal-hal yang pengen gue usahakan gitu tentang si bagaimana gue bisa mengejar uangnya. Mungkin orang mikir kayak ya kan lu enak terkenal. Gue waktu muncul sebagai ilustrator lagi tuh followers gue cuma 2000-an dan itu 2000 juga isinya udah banyak yang gak aktif gitu loh dari zaman gue kuliah. Terus jadi orang mulai follow naik jadi 6.000 jadi 10.000 tuh karena gue kelihatan gambar terus gitu. Apalagi di Twitter kan pergerakannya tuh cepet ya Fon ya karena dua arah gitu. Jadi timelinenya real time gitu mostly. Akhirnya ya udah jadi naik terus jadi orang punya kepercayaan sama gambar gue, banyak yang pesen banyak yang butuh gitu. Konsisten ya terus-terusan. Benar makanya si cerita soal gue giveaway selama 2 minggu tuh itu ternyata salah satu yang ngaruh banget. Sampai sekarang gue masih giveaway kadang-kadang, cuma gak sesering dulu karena kan kesibukan gue udah berubah ya. Kalau dulu kan gue istilahnya entry level lah ngantornya, jadi masih punya waktu luang. Kalau sekarang kan udah kayak gitu. Itu yang akhirnya gue dengan gue bikin konten-konten yang ngajarin orang gambar gitu kan. Gue sempat bikin thread gimana sih caranya gue gambar dengan apps apa gitu, gue nge-shading kayak gimana gitu. Jadi gue tuh bukannya nggak bisa ngasih ilmu ya, gue tuh memang nggak pinter ngajar gitu loh Fon. Makanya kalau mungkin yang pengen belajar lebih banyak soal self employed, mending ikut si webinarnya Growth Space aja gitu, jelasin langsung. Karena gue tuh kalau sharing gini kan gue tidak terbebani ya, tapi kalau gue harus mengajarkan lo bagaimana caranya self employed, gue agak bingung aduh gimana ya, soalnya gue banyak yang gas-gas dulu gitu loh. Gue coba semua possibility, mana yang works mana yang enggak gitu. Jadi kalau gue tuh hidup tuh nggak takut gagal gitu loh. Kalau lo gagal berarti nanti lo akan bertumbuh menjadi lebih besar lagi gitu. Betul-betul karena tadi mention lagi tentang webinar ya di situ bakal dijelasin step by stepnya dari awal gitu sampai teasing dikit sampai bisa mencapai financial freedom gitu kalau gue bisa bilang ya dari self employednya lo ini. Nah tadi lo udah mention sedikit tentang sekarang kerjaan lo udah segini, kerjaan sebagai ilustrator lo udah segini gitu. Gimana lo bisa ngebagi waktunya sekarang gitu? Kalau dari lo, apakah Apakah apa, Pon? apa? Kenapa? Apa Sorry. apakah apa? Oh, gimana caranya lu bisa membagi waktu antara self-employed sama karyawan, jadi karyawannya itu?
Kalau gue tuh gini, jadi kan lo punya skala prioritas. Kalau gue tuh ngutamain kerjaan kantor gue dulu. Jadi Hmm, kalau kerjaan kantor kan kita udah pada punya jadwal khusus kan, misal 9 to ya. 5 gitu. Habis itu ya udah selama itu ya lo kerjaan lo di luar itu baru lo ngerjain kerjaan yang lain. Kadang gue sengaja bangun pagi biar misal kayak gue jam berapa udah bangun di jam kerja yang harusnya jam 9, gue jam 7 udah udah mulai ngerjain biar jam 10 gue udah santai gitu. Nanti di waktu kosong kalau emang udah gak ada apa-apa lagi, ya udah gue mulai ngerjain freelance gitu. Dan kebetulan sekarang kan kita banyak yang privilege WFH ya. Jadi waktu luangnya lumayan banyak dan kita bisa ngatur jam kerja sendiri gitu. Hmm, Kayak lo nggak harus ngabisin waktu di jalan. Dulu kan kadang gue commuting bisa ya. sejam gitu di Jakarta tuh bisa 30 menit, 45 menit gitu. Lo udah habis di jalan duluan. Nah ini Hmm, kan di rumah tuh lebih banyak waktu gitu kan. Itu yang gue pakai untuk ngatur waktunya. Beneran disempet-sempetin sih, bukan diatur waktunya. Kalau gue begitu, ah ini kosong gue ngerjain ini dulu. Ah ini kosong gue ngerjain ini dulu gitu. hmm, Jadi hmm. apa ya, kayak selip-selipin aja kalau gitu. Jadi nggak ada trik khusus. Jadi kalau kalian mengharapkan, wah Kadita jago banget cara mengatur waktunya, nggak ada yang seperti itu ya teman-teman. Diselip-selipin aja. Dan sampai sekarang juga lu masih begitu ya, selip-selipin ya di si Iya, Instagram ya. justru kalau gue atur schedule-nya gitu-gitu, kadang gue tiba-tiba ngedadak ada meeting, gue Hmm, ngedadak harus ngapain gitu. Jadi ntar gue overwhelm sendiri. Tapi kalau pas ini lagi nggak ada apa-apa nih, misalnya kayak gue dari jam 1 sampai jam 2 kosong nih nungguin meeting, ya udah gue ngerjain aja gitu sih freelance kayak gitu. ya sih. Ya, ya, ya. Jadi ya nyolong-nyolong waktu selip-selipin itulah ya triknya Dita ngatur waktu ya. Dan kalau teman-teman gue kasih tahu lagi kalau misalkan mau tanya ke Dita silakan langsung request naik aja atau mau cerita-cerita pengalaman self-employed kerja sendiri atau berbisnis bisa langsung request aja gitu. Dan tadi Dita sempat mention juga kayak ya benar sih sekarang WFH itu bener-bener menurut gue apa ya, jadi blessing in disguise lah ini si pandemi ini jadinya. Dulu waktu kerja gitu gue naik bus dari kan Tangerang terus waktu itu kantor di Jakarta bisa 1 jaman gitu loh buat di perjalanan aja gitu. Jadi dan itu udah gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu kayak mau buka laptop gue lagi berdiri karena rush hour ya pagi-pagi gitu semua orang pada duduk bahkan berdiri pun juga kadang dempet-dempetan juga udah dempet-dempetan sama orang misal mau kerjain kerjaan yang lain gitu mau buka laptop udah susah gitu oke misalnya dapet tempat duduk sekarang butuh internet tetheringnya juga kadang agak susah gitu jadi menurut gue kayak sekarang itu WFH bangun tidur gue bisa langsung buka laptop itu juga ini ya salah satu kayak bisa lebih cepat gitu loh buka laptop terus misalnya mau ngerjain hal yang lain sebelum masuk itu masih bisa gitu dan gimana. Yang penting nggak lupa istirahat juga sih, Fon. Menurut gue kadang kan lo nggak apa-apa lo misal weekend nggak ngerjain apa-apa gitu. Kalau emang nggak ada yang buru-buru banget gitu, lo tetap harus tahu bahwa diri lo tuh butuh istirahat juga. Jangan kayak semuanya digas gitu, saya gitu. Kadang kan suka ngerasa, aduh gue ngerasa bersalah nih, gue nggak produktif gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa kalau istirahat juga gitu. Ini salah satu bagian dari self employ. Dan istirahat itu penting ya maksudnya istirahat pun juga bagian dari productivity gitu ya kalau gue selalu baca di mana buku productivity segala macam selalu pasti ada selipan istirahat penting ya dan jangan lupa itu kalau bahkan kalau misalkan kita lupa istirahat mana nggak maksimal kan produktivitas kita gitu. Kayaknya lu pernah pernah ada cerita gitu ya, Dit ya? Lu nggak lupa istirahat segala macam waktu itu ya? Bener-bener dulu tuh gue sempet yang kayak karena gue kerja kantor terus gue kayak ambis gitu, duit gue harus kekumpul sekian dalam waktu dekat, gue jadi maksain semua gitu. Tapi ternyata gue nya overwhelmed, fisik gue nggak kuat, gue nggak istirahat, gue makan di ke skip gitu, akhirnya gue drop sendiri, which itu ngerugiin karena gue jadi semakin habis waktu gitu loh. Misalnya kayak kalau gue meluangkan waktu sekian jam sehari untuk istirahat, ternyata gue bisa lebih produktif di besok-besoknya. Tapi kalau gue sakit dan drop, gue harus kehilangan at least 2-3 hari full untuk gue tidak ngapa-ngapain gitu. Jadi Mhm. kayak lebih merugikan. Padahal lo istirahat aja dan itu nggak apa-apa. Ya ya, nggak apa-apa pelan-pelan gitu ya kerjaan gitu, start small juga, it's okay gitu, yang penting juga tadi kalau lu udah gara-gara nggak istirahat capek, ya udah lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan ya. Mendingan, lu ada waktu buat istirahat, tapi pelan-pelan lu masih bisa jalan, masih bisa bergerak lah gitulah istilahnya ya. Oke, oke.
Dan mungkin gue mau tanya, buat kan Dita udah jalanin jadi self employed lah beberapa tahun kebelakangan gitu. Buat teman-teman yang pengen jadi self employed ada tips-tipsnya nggak, Dit? Kalau gue sih yang penting pertama lo branding dulu diri lo juga gitu. Tapi jangan kelamaan. Jadi kayak lo bisa learning by doing. Nggak apa-apa. Misal kayak lo digambar, dinulis atau dibikin konten masak atau apapun, Ya, pelan-pelan dulu aja. Nggak harus yang kayak harus langsung jago gitu. Semua kan ada prosesnya dan semua ya. orang tuh awalnya amatir. Jadi nggak usah ngerasa kayak gimana-gimana gitu. Terus jangan lupa istirahat juga dan lo hitung pengeluaran lo dan juga lo siap-siap tabungan juga gitu. Itu aja sih kalau dari gue. Karena kayaknya di webinarnya Growth Space nanti tuh akan lebih banyak gitu loh, Fon, yang dimana yang ngomong juga orang-orang yang lebih berpengalaman gitu dibanding gue, yang gue kan masih double nih gitu. Gue kan masih punya Hmm. apa ya, masih punya backup sebagai seorang karyawan. Jadi gue merasa tidak pantas terus-terusan bilang bahwa gue adalah self employed yang sebenarnya gitu. Nah, yes, 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 yes. Oke, oke. Oh, thank you Dita buat tips-tipsnya, itu bener sih, kayak gue juga ngerasain ya, kadang orang udah gara-gara misalkan equipmentnya yang top notch dulu gitu baru mulai gitu. Kadang juga ya kalau nunggu gitu kapan mulainya gitu. Pelan-pelan dari awal juga kalau kita lihat orang-orang juga yang cita-cita sukses juga kayak misalnya Steve Jobs lah dari garasi gitu kan, kayak mulai dari garasi loh, kayak bikin kantor sendiri gitu loh. Jadi Apple yang segede gitu sekarang. Dan masih banyak lagi orang yang cerita-ceritanya itu mulai dari start small lah. Kalau gue baca bukunya bilang start small gitu. Mulai dari apa yang kita punya gitu. Kalau kalau bahasanya Bang Dan kan itu murah tepat gitu ya. Gimana Dit? Benar-benar. Itu sama kayak kita dulu pernah bahas soal atomic habit gitu kan. Yang Ya. penting lo mulai sehari 1% karena di akhir tahun lo akan mendekati 30% dibanding lo tidak melakukan apa-apa yang akan mendekati minus gitu. Jadi gue juga memulai kayak ya udah hobi dulu. Gue nggak suka bilang kalau apa-apa tuh gue kerjain iseng gitu. Kalau iseng tuh berarti lo tidak menghargai diri lo gitu. Kalau lo bilangnya lo memang hobi atau lo memang suka, berarti lo menghargai diri lo dan apa yang lo kerjakan gitu. Kalau misalnya ya gue sih iseng aja bikin konten, ya gue iseng aja gitu. Dan itu kayak gue merasa kalau gue ya itu kayak gue menyepelekan kerja keras gue gitu. Jadi dikurang-kurangin gitu yang kayak terlalu rendah diri kayak gitu ya. Gue apa ya, kan salah satu di Atomic Habit juga menjadikan itu sebagai identitas ya. Kayak gue menghidupi identitas gue sebagai seorang ilustrator, bagaimana orang jadi kayak ngehnya, oh ya dia kan memang ilustrator gitu dan semacamnya. Gitu aja sih, Fon. Ya, ya. Jadi every step gitu it matters gitu ya. Jadi semua langkah-langkah yang kita lakuin mau kecil sekecil apapun itu ya matters, apa ya bahasa Indonesianya. Jadi bermanfaat, berguna, juga emang ada ya dibuat dari gitu kan, dibuat dari hal-hal yang kecil gitu. Bisa jadi gede, jadi kecil, lama-lama dari kecil-kecil jadi dikit-dikit jadi bukit gitu. Dari satu ya atomic habit saya 1%, jadinya berapa 30% lebih gitu di awal gitu. Kayak air pun di dalam kita tetes di suatu gelas gitu, satu satu titik satu titik satu tetes satu tetes lama-lama juga bisa jadi penuh gitu gelasnya. Kurang lebih gitu. Oke, oke. Nih teman-teman, apakah ada yang mau nanya tuh cerita nih soal self employed nih? Kalau tidak ada, kayaknya gue sih udah cukup nih ngobrol-ngobrol sama Dita. Kalau Dita ada lagi nggak yang mau Dita sampaikan? Belum ada sih, karena kayaknya akan lebih seru kalau misal denger dari pembicara-pembicara di webinarnya Growth Space nanti sih, Fon, menurut gue. Kayak, lo penasaran gak sih kenapa Joni yang seorang istilahnya sosmed spesialis gitu di Gojek memilih untuk entrepreneur gitu, atau kayak Kaumai kenapa dia memilih menjadi seorang entrepreneur bikin sepatu dibanding dia dengan gaji puluhan juta di perusahaannya gitu, kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak Hmm, oh ternyata ini loh yang bikin turning point orang untuk menjadi seorang self employed gitu. iya, iya, iya. Teman-teman bakal tahu lah di balik itu kenapa, dan kenapa self employed, kenapa jadi entrepreneur itu eh, bisa apa ya? Itu adalah sesuatu yang bagus buat teman-teman gitu lah. Jadi teman-teman sekali lagi kalau emang mau mulai begin your journey as an entrepreneur gitu, bisa klik link yang ada di atas gitu. Dan kalau atau mungkin teman-teman masih bingung nih kayak mau bikin apa, mau butuh teman diskusi atau segala segala macam, juga bisa
join Discord kita nih, karena di sini juga di Discord kita ada channel entrepreneur juga nih. Kita bisa saling tukar pikiran buat teman-teman yang mau misalnya jadi entrepreneur atau hal-hal lain mengembangkan diri, karir, keuangan gitu juga bisa. Linknya juga ada di atas di bit.ly/kelurahan Sukamaju gitu. Teman-teman bisa klik untuk join, ya kita jadi support system sama di sana. Kurang lebih gitu sih untuk sesi Twitter Space kali ini. Thank you Dita buat apa ya, sharing-sharingnya, sharing is caring tadi. Dan oke, kalau gitu terima kasih teman-teman juga yang udah dengerin sama kurang lebih hampir 1 jam ini. Jadi bye-bye, goodbye. Thank you semuanya, sukses.